Halo semua, hari ini saya mau bahas istilah-istilah dalam hubungan internasional. Yang ingin saya bahas hari ini adalah mengenai anthropocentrism. Anthropocentrism adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan dunia yang menempatkan manusia di pusat segala hal. Ini adalah ide bahwa dunia berputar di sekitar kita dan segala sesuatu yang lain bersifat subordinat terhadap kebutuhan dan keinginan kita. Anthropocentrism telah menjadi faktor utama dalam membentuk hubungan internasional. Ini telah mempengaruhi cara negara-negara berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan. Ide ini telah ada sejak lama dan memiliki dampak yang sangat besar pada dunia kita saat ini. Jadi, ayo kita pahami lebih mendalam apa sih yang dimaksud dengan anthropocentrism. Mengapa anthropocentrism begitu penting dalam hubungan internasional? Salah satu alasan karena hal ini menyebabkan eksploitasi lingkungan dan kerusakan ekosistem. Manusia telah memberikan prioritas pada kebutuhan demi kepentingan dan keinginan mereka sendiri daripada pada kebutuhan dan perspektif spesies lain, seperti misalnya tumbuh-tumbuhan ataupun binatang. Sehingga hal ini menyebabkan degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Selain itu, anthropocentrism juga membentuk cara negara-negara berinteraksi satu sama lain dalam hubungan internasional. Hal ini menyebabkan fokus negara adalah pada kebijakan dan agenda yang hanya berpusat pada manusia, daripada mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif negara-negara dan budaya lainnya. Untuk memahami dampak anthropocentrism, mungkin salah satu contoh yang bisa kita pakai adalah melihat pada Paris Climate Agreement atau Perjanjian Iklim Paris yang diadopsi sekitar tahun 2015. Perjanjian ini bertujuan untuk membatasi pemanasan global menjadi 1,5 derajat Celcius di atas level pra-industri. Namun, meskipun demikian, niat baik di balik perjanjian tersebut masih didasarkan pada asumsi anthropocentrism. Perjanjian ini fokus pada kebutuhan manusia dan ekonomi mereka daripada mempertimbangkan kebutuhan planet dan spesies lain. Hal ini terlihat dari fakta bahwa perjanjian ini tidak termasuk tindakan yang mengikat negara untuk melindungi keanekaragaman hayati ataupun ekosistem. Selain itu, perjanjian ini juga didasarkan pada asumsi bahwa semua negara memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perubahan iklim. Hal ini mengabaikan fakta bahwa negara-negara maju yang secara historis bertanggung jawab atas sebagian besar emisi gas rumah kaca memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatasi perubahan iklim. Jadi, apa yang dapat dilakukan untuk menghindari atau menjauhi pemikiran-pemikiran anthropocentrism ini dalam hubungan internasional? Mungkin salah satu caranya adalah dengan menggabungkan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif semua spesies dan ekosistem. Hal ini juga melibatkan menciptakan kebijakan yang memberikan prioritas pada perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Sekian istilah hubungan internasional hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.